Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Supervisi Akademik. Pada pembahasan awal, yakni kita akan membahas tentang pengertian supervisi akademik. Secara etimologi, kata supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision yang berarti pengawasan. Kata ini berasal dari dua kata, yaitu super dan vision yang berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Awalnya istilah supervisi dimengerti secara tradisional, yaitu sebagai suatu pekerjaan mengontrol, memeriksa, dan mengawasi dengan mencari-cari kesalahan melalui tindakan memata-matai dalam rangka perbaikan pekerjaan yang telah diberikan. Dalam perkembangan supervisi, dimengerti secara ilmiah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sistematis. Artinya, supervisi itu dilakukan secara teratur. Yang kedua, objektif. Artinya, supervisi harus dilakukan berdasarkan data hasil observasi yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, menggunakan instrumen yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk dapat melakukan langkah tindak lanjut menuju perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, ada 3 konsep pokok atau kunci dalam pengertian supervisi akademik, yaitu 1. Supervisi akademik harus mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru secara langsung dalam mengelola proses pembelajaran. Yang kedua, perilaku supervisor harus didesain secara ofisial dalam membantu guru yang mengembangkan kemampuannya sehingga jelas waktu mulai dan berakhirnya program pengembangan tersebut. Yang ketiga, tujuan akhir supervisi akademik adalah seorang guru itu semakin mampu memfasilitasi proses belajar bagi murid-muridnya. Ruang lingkup supervisi akademik meliputi beberapa hal. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku. Yang kedua, persiapan pelaksanaan dan penilaian pembelajaran oleh guru. Yang ketiga, pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan peraturan pelaksanaan. Yang ke-B, tujuan dan fungsi supervisi akademik. Yang pertama, tujuan supervisi akademik adalah membantu guru dalam mengembangkan kompetensinya, mengembangkan kurikulum, mengembangkan kelompok kerja guru, membimbing penelitian tindakan kelas. Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-muridnya. Melalui supervisi akademik yang baik adalah supervisi yang mampu berfungsi untuk mencapai multi tujuan tersebut. Yang ke-C, prinsip-prinsip supervisi akademik. Prinsip-prinsip supervisi akademik yang harus direalisasikan pada setiap proses supervisi akademik di sekolah-sekolah, yaitu 1. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Yang kedua, supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan. Yang ketiga, supervisi akademik harus demokratis. Yang keempat, program supervisi akademik harus integral dengan program pendidikan. Yang kelima, supervisi akademik harus komprehensif. Yang keenam, supervisi akademik harus konstruktif. Yang ketujuh, supervisi akademik harus objektif. Yang kedelapan, supervisi akademik dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan supervisi akademik ini sedikitnya ada 4 dokumen yang harus disiapkan. 1. Tujuan supervisi akademik yang dirumuskan berdasarkan kasus yang terjadi. 2. Jadwal supervisi akademik yang ditetapkan yang memuat informasi seperti nama guru yang disupervisi. Yang ketiga,
Teknik supervisi akademik yang dipilih merupakan keputusan yang diambil supervisor setelah mengidentifikasi dan memilih teknik supervisi akademik yang tepat dengan kasus yang ada. Yang keempat, instrumen supervisi akademik yang dipilih berdasarkan hasil analisis dan identifikasi instrumen yang akan digunakan. Selanjutnya, teknik supervisi. 1. Teknik supervisi individual. Teknik supervisi individual ini merupakan pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap guru. Teknik supervisi individual ada 5 macam, yaitu 1. Kunjungan kelas, 2. Kunjungan observasi, 3. Pertemuan individual, 4. Hanya ada 3. Hal-hal yang dilakukan supervisor dalam pertemuan individu. Yang pertama, berusaha mengembangkan segi-segi positif guru. Yang kedua, mendorong guru-guru yang mengatasi kesulitan-kesulitan. Yang ketiga, memberikan pengarahan. Yang keempat, menyepakati berbagai solusi permasalahan dan menindaklanjutinya. Yang keempat, kunjungan antar kelas. Supervisi kelompok. Demikian, mungkin hanya ini materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.